luar biasa sekali pada hari ini. Kami bisa mengadakan live talk show di Aussie Corner Perpustakaan Universitas Airlangga. Dan kami juga kedatangan narasumber yang sangat keren ini, di mana akan mengajak kita untuk berbincang santai dan mengajak kita jalan-jalan menjelajah perpustakaan UNAIR. Narasumber kami di sini ada Mbak Siti Muzaro. Mbak Siti, apa kabar? Cek. Ya, halo Mbak Rani, Halo selamat Mbak. siang. Bagaimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Juga ada Mas Agung yang nanti akan menemani jalan-jalan di perpustakaan UNER. Begitu. Mbak Siti Muzara sama Mas Agung ini adalah pustakawan ya Mbak di perpustakaan Universitas Airlangga. Ya, betul Mbak Rani. Kita di sini sama-sama pustakawan di perpustakaan UNER dan kebetulan pernah bertugas di bagian humas. Ya, Mbak Siti, di perpustakaan UNER itu ada apa aja ya Mbak? Perpustakaannya itu ada di lokasinya di mana? Seperti itu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih ya rekan-rekan peserta pada acara jelajah perpus sesi 2 pada siang hari ini. Selamat datang di perpustakaan UNER. Nah, nanti kita akan menjelajah secara virtual bagaimana kondisi di perpustakaan, tapi masih terbatas di perpustakaan kampus B saja. Nah, untuk perpustakaan sendiri ada di 3 lokasi di di kampus A, kampus B, dan juga kampus C. Untuk kampus B sendiri di sini adalah pusatnya perpustakaan karena manajemen, pimpinan, kemudian dapurnya perpustakaan ada di sini. Kalau untuk di kampus A, kampus C itu hanya layanan saja Mbak Rani. Ya, jadi untuk perpustakaan kampus A itu melayankan koleksi tentang Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian untuk kampus B, Sosial dan Humaniora. Dan kampus C lebih ke FKM, FST atau eksak ya. Eksakta ya Ya, Mbak ya. betul. Oh begitu. Kalau untuk layanan-layanan penunjang lainnya mungkin ada Mbak di perpustakaan kampus B sini? Iya, ada Mbak Rani. Jadi selain menyajikan koleksi dalam bentuk buku maupun e-books, e-jurnal dan database, kami juga mengadakan berbagai program. Nah, salah satunya ini ada library class. Nah, di sini teman-teman dari Pasca maupun Sivitas Akademika UNER yang lain bisa memanfaatkan library class ini dengan mengikuti ada kelas online research management, kemudian optimalisasi MS Word, kemudian mengelola reference manager, ada juga dari awal penelitian, mencari topik, mencari referensi hingga nanti untuk submit jurnal ke jurnal yang bereputasi seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya layanan-layanan di perpustakaan ini. Untuk library class itu diadakan setiap hari apa ya, Mbak? Oke, jadi kalau library class ini diadakan secara reguler, jadi setiap bulan sekali ada. Nanti untuk akses pendaftarannya ada di website perpustakaan, nanti ada menu library class. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat jadwalnya di situ, mengisi Google Form. Nanti akan langsung dapat notif di email link untuk pelaksanaan program. Ya, itu yang reguler. Ada juga yang kelas permintaan atau By private. request. Iya, by Oh, yang by request. Nah, request.
nanti Civitas atau mungkin dari rekan-rekan yang sibuk bekerja, nggak bisa datang di jadwal reguler, bisa mengajukan kelas privat, tapi untuk pelaksanaannya tetap di hari dan jam kerja Mbak Ani. Iya, dan itu gratis untuk Siva. Oh, begitu. Sekitar berarti jam kerja sekitar jam 9 sampai jam 3. Ya, betul. Ini layanan library class ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengasah soft skill Ya, Mbak soft ya. skill, betul. Soft skill ini dalam pencarian jurnal, terus strategi submit jurnal, terus ada lagi desain Canva yang menghubungi bagian pelatihan dan pelatihan dan pengembangan atau latbang. Oh, bagian latbang seperti itu. Baik, ini ada jelajah perpustakaan. Mas Agung sudah siap belum? Baik, saya sudah ada di depan perpustakaan kampus B ini. Ini ada Mas Hai, Agung, teman-teman. Narasumber kita yang kedua. Ini akan mengajak kita jalan-jalan di perpustakaan UNER Kampus B. Baik, Mas Agung, sudah nyambung, nggih? Sudah mendengar suara saya? Sudah? Ya, jelas. Sudah, baik. Buat teman-teman pasca, selamat datang di perpustakaan kampus B UNER. Nah, ini adalah salah satu perpustakaan pusat yang ada di Universitas Airlangga. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasuki perpustakaan. Seperti apa sih memasuki perpustakaan? Nah, sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu. Di era PPKM level 3 ini, kami memang masih tutup. Namun sebelumnya kami juga pernah buka untuk teman-teman menikmati layanan luringnya. Sehingga terlihat jelas di sana ada kapasitas berapa orang di perpustakaan, di dalam itu berapa orang juga yang diperbolehkan masuk. Nah, kemungkinan besar kami akan menerapkan seperti itu bila nanti kampus sudah mulai menerapkan luring juga layanannya, dan mungkin kebijakan universitas juga bisa memperbolehkan mahasiswa untuk kembali menikmati layanan luring di perpustakaan. Namun jangan khawatir, selama teman-teman masih belum bisa menikmati layanan luring di perpustakaan, teman-teman bisa menikmati layanan daring di perpustakaan. Caranya, nah, seperti ini. Teman-teman bisa, teman-teman bisa ke websitenya perpustakaan di www.lib.unair.ac.id. Di sini ada beragam layanan yang kami tawarkan kepada teman-teman. Ada WFH Library Service, di situ bisa disimak apa saja layanan di perpustakaan selama daring. Terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seputar layanan daring juga di perpustakaan, dan seputar layanan perpustakaan yang lain, sehingga teman-teman bisa baca di situ secara jelas bagaimana perpustakaan. Terus kemudian ini ada library news, terus kemudian tata cara masuk perpustakaan selama WFH, terus kemudian, nah ini yang paling penting, teman-teman harus mendownload atau menggunakan layanan perpustakaan ini via ini untuk memasuki perpustakaan dan juga bisa memperpanjang buku, bahkan pesan buku di aplikasi ini. Namanya iList, Airlangga Library Interconnection Service kalau nggak salah. Terus kemudian nanti bisa disambungkan dengan akun Cybercampus begitu. Jadi terus kemudian kalian juga bisa menikmati mendaftar remote text di sini. Bagaimana cara akses e-resources di tempat kami selama pandemi, di rumah saja juga bisa. Jadi juga memanfaatkan website ini. Jadi website perpustakaan ini seperti satu gerbang untuk layanan kami semuanya. Baik, itu secara singkat, kita ke dalam ya. Nah, jadi website tadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun ya Mas Agung. Iya, ya? Betul. Bisa diakses di kapanpun dan dimanapun. Nah, ini teman-teman selamat datang di perpustakaan. Nanti kalau sudah benar-benar dibuka, teman-teman siapkan dulu KTM, terus kemudian aplikasi iList itu tadi,
untuk mendaftar, biasanya pesan juga terlebih dahulu di sana untuk booking hari kapan teman-teman berkunjung. Terus kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Terus kemudian kalau boleh sudah divaksin. Terus nanti kalian harus meletakkan semua perabotan, tas atau apapun itu di loker di sebelah kiri atau sebelah kanan sesuai dengan nomor yang teman-teman dapatkan. Setelah itu baru memasuki perpustakaan. Nah, memasuki perusahaan jangan lupa bawa KTM atau aplikasi iList itu sebagai wakil dari KTM. Baik, kita masuk ke dalam. Jadi nanti scan KTM atau aplikasi iList di HP itu silahkan di-scan di sini. Nanti Anda bisa langsung memasuki perpustakaan. Baik, ini adalah hall di perpustakaan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan dua katalog ini untuk menikmati perpustakaan. Ini adalah wakil buku atau wakil koleksi di perpustakaan dan bisa diakses di sini, juga bisa diakses di rumah. Baik. Terus kemudian ini adalah seksi library class atau penelitian dan pengembangan. Nah, ini adalah teman-teman kami, Mbak Norma dan Mbak silakan, dan Mbak Indah Rahma yang berkarya di bagian Latbang. Terus kemudian ini adalah bagian peminjaman. Saat ini ada Mbak Testi yang berkarya di bagian peminjaman. Untuk saat ini kami mengadakan shift atau pembagian karyawan sehingga bergantian. Nah, di dalam layanan peminjaman ini, teman-teman selama layanan kami belum atau layanan daring, teman-teman bisa pesan bukunya lewat aplikasi tadi, iList, terus kemudian mengambilnya di bagian peminjaman. Setelah itu langsung pulang. Jadi cukup pesan dulu bukunya, terus kemudian sehari sesudahnya baru teman-teman bisa mengambil. Baik, selain itu ini adalah layanan repository dan e-resources. Kalau e-resources teman-teman bisa akses di iList tadi juga bisa, terus kemudian masuk ke repository atau ke e-resources yang lain. Dan kemudian bila teman-teman saat ini tidak bisa membaca karena repository ada beberapa bagian yang ditutup, teman-teman bisa memesan repository melalui website kami juga. Di sana juga ada pemesanan repository dan nanti akan dikirimkan oleh teman-teman dari tim pustakaan reference yang akan membimbing teman-teman untuk mendapatkan artikel-artikel yang diinginkan. Repository biasanya diberikan di bab pendahuluan hingga metodologi penelitian. Juga daftar pustaka. Itu yang diberikan repository. Sedangkan kalau teman-teman membutuhkan penelusuran informasi juga atau membutuhkan artikel, teman-teman dari tim pustakaan reference juga akan memberikan artikel-artikelnya. Jadi diakses saja www.lipunair.ac.id untuk lengkap. Baik, ini adalah lantai 1 di perpustakaan, ada Lip Cafe. Dulu sebelum pandemi kita ada Lip Cafe, jadi teman-teman bisa menikmati kopi, mie, makan, kayak gitu, dengan memesan di kantin. Namun sampai sekarang belum ada kebijakan selama pandemi ini. Semoga bila pandemi sudah ditetapkan sebagai endemi, kalau kita sudah divaksin semua, kemungkinan besar bisa. Tapi masih belum tahu. Only God knows ya. Oke, baik. Terus kemudian ini. Ya, ada apa Mbak Rani? Itu ada komputer yang depannya peminjaman itu ya? Komputer. Oh iya, ini adalah apa? Nah, layanan swap pinjam ini diberikan oleh teman-teman di tempat kami agar tanpa petugas. Jadi teman-teman bisa meminjam dengan fasilitas sendiri. Jadi swap pinjam maksudnya swalayan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan layanan pinjam ini dengan diri sendiri. Jadi namun bila ada masalah bisa langsung ke teman-teman peminjaman. Jadi di sini kalian bawa bukunya, terus kemudian akses di sini, aksesnya via website tadi, terus kemudian memasukkan bukunya di sini, terus kemudian dicek di WhatsApp untuk keterangan lengkapnya, kapan buku tersebut kembali, kapan buku tersebut dipinjam. Bahkan di WA itu ada notifikasi
Kalau teman-teman biasanya mau bukunya hari periode habis kayak gitu, ada notifikasi di chat. Makanya WA-nya harus selalu aktif karena di dalam database selalu ditanyakan update WA. Itu Mbak Rani. Baik, berarti itu layanan swap pinjam. Berarti bisa pinjam sendiri begitu ya, Mbak? Iya, bisa pinjam bisa sendiri melayani sendiri tanpa ya. petugas. Mungkin untuk apa jumlah pinjam bukunya berapa Mas Agung, mungkin bisa diinformasikan ke rekan-rekan Pasca. Oke, kalau kemungkinan besar kalau buku pinjam itu lebih dari 8 buku kalau nggak salah. Kalau nggak salah 15 ya, kalau untuk mahasiswa Pasca. Jadi lebih dikasih kuota besar. Jadi teman-teman dimanfaatkan saja ya pinjamnya. Jadi dan kalau selama pandemi ini teman-teman jangan lupa bisa perpanjang sendiri via aplikasi iList tadi. Jadi sebelum hari H habis masa pinjamnya diperpanjang lagi. Karena dalam pandemi ini perpanjangan bila Anda tidak hari H-nya atau sebelum hari H pasti akan diperpanjang terus. Kalau sebelum pandemi kita punya periode pinjam itu cuma 2 minggu. Namun selama pandemi jika Anda tidak terlambat dalam memperpanjang, tentu akan lebih dari 2 minggu. Jadi Anda bisa menikmati buku tersebut bisa lebih lama. Gitu. Baik. Ada lagi? Sebelum kita pindah ke lantai 2? Tidak ada ya. Baik, ini ada beberapa ruangan, ruang individu. Nah, ini ada ruang individu, ini teman-teman atau Rubelin namanya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ini juga. Waktu kita beberapa bulan kemarin buka, ruang ini juga bisa dimanfaatkan, tapi tidak boleh ditutup, jadi tetap terbuka. Ini ruangnya khusus 1 orang satu. Oke, boleh diperlihatkan? Nah, ini cocok ini untuk ruang semedi. belajar individu. Ya. Bisa cocok buat semedi, buat yang sedikit tugas. Ya, untuk bersemedi. Iya. Biasanya ini jadi ruang favorit ya Mas Agung ya. Jadi rebutan sebelum pandemi. Iya, betul. Durasi peminjaman atau Rubelin itu berapa jam ya, Mbak Siti? Kalau untuk durasi nggak ada sih Mbak Rani, kita nggak tidak membatasi. Jadi siapa yang cepat dia dapat dari jam berapa sampai jam berapa, yaitu yang dia bisa memanfaatkan. Oh begitu. Iya. Jadi misalnya ini ya tergantung antriannya juga ya. Iya betul. Pagi sekali jadi begitu perpus buka dia langsung ke bagian humas untuk pinjam kunci, kemudian memanfaatkan. Jadi pinjamnya Rubelin itu langsung ya Mbak? Iya, langsung ke bagian humas. Iya. Dan Rubelin ini sementara hanya ada di perpustakaan karena gedung C masih terbatas luasnya begitu. Oh begitu. Jadi ini bisa, jadi buat mahasiswa nanti kalau misalnya sudah aktif, luring, ini bisa dimanfaatkan ini Rubelinnya untuk belajar sendiri, ya, bersemedi katanya. Bersemedi. Iya, dan sebelum pandemi kan kita buka sampai jam 10 malam ya Mbak Rani. Nah itu biasanya banyak mahasiswa pasca yang mau mengerjakan disertasi atau mengerjakan tesisnya itu lebih suka menggunakan Rubelin sampai malam, sampai perpustakaan benar-benar tutup. Oh begitu, bagus. Nanti dicoba nggih, Bapak Ibu. Baik, kembali lagi ke Mas Agung. Teman-teman pasca kita ada di lantai 2 di ruang repositori fisik dan repositori elektronik. Jadi ada beberapa komputer. Beberapa bulan yang lalu kami sempat buka dan ini juga masih jadi ruang favorit teman-teman untuk mengerjakan tugas apalagi tesis disertasi. Dan ini beberapa koleksi fisik. Jadi ke depan memang kami tidak akan mengembangkan koleksi fisik lagi,
dan ke depan semuanya koleksi digital. Jadi nanti akan diperbanyak oleh komputer di sini juga. Karena memang selama pandemi ini seluruh mahasiswa yang lulus di UNER menyerahkan dalam bentuk soft copy, tidak dalam bentuk fisik lagi. Jadi mungkin ke depannya untuk menghemat tempat karena rata-rata nanti akan ke digital, namun tidak akan meninggalkan koleksi fisik. Itu sih teman-teman, ini ruangannya seperti ini. Jadi semoga bisa nyaman. Kalau dulu sebelum pandemi itu bisa lesehan, tapi setelah pandemi ini atau selama masih pandemi ini kita tidak mengadakan ruang lesehan, jadi semuanya jadi lesehan ditiadakan terlebih dahulu. Oke, kita ke ruang yang lain. Ruang repositori, ini tempatnya skripsi, tesis, disertasi. Ya. Bagi mahasiswa yang mau mengakses, mau baca langsung ini bisa ke ruang repositori. Ya, terus ini adalah ruang-ruangan warna-warni. Mbak Rani kan pernah foto di sini ya waktu itu. Nah, ini ruang-ruangan yang bisa teman-teman gunakan untuk diskusi atau meski diskusinya semuanya berjarak karena memang sudah disediakan dan sudah diatur dengan jaga jarak, prokes, itu jadi hanya beberapa orang, jadi tidak bisa berkelompok lagi. Terus kemudian di sana teman-teman bisa menikmati koleksi khusus, itu koleksi terbarunya di perpustakaan 5 tahun terakhir, atau bahkan koleksi Satria Airlangga Conor. Jadi teman-teman bisa menikmati koleksi yang dikeluarkan atau banyak tulisan dari teman-teman UNER sendiri, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, ini ruangannya, ruang konferensi dan koleksi, dan juga Satria Airlangga Conor. Nah, ini koleksinya, ini bisa dipinjam. Saat ini kalau peminjaman koleksi khusus ini bisa pesan pinjamnya, namun khusus 2 minggu. Jadi kalau biasanya sebelum pandemi itu hanya semalam, sekarang bisa 2 minggu. Gitu. Terus kemudian teman-teman bisa tahu itu koleksi khususnya. Terus ini ada koleksi penerbitan pemerintah, referensi seperti handbook, guidebook, terus kemudian manual book, dictionary, terus ensiklopedia ada di referensi. Terus itu ada koleksi-koleksi terbaru di sini, jadi ditampilkan oleh teman-teman kami di ruang khusus di koleksi terbaru. Begitu. Jadi ini sekilas perjalanan singkat di lantai 2. Oh ya, teman-teman kalau bisa melihat ada pembinaan koleksi. Kalau teman-teman itu dapurnya perpustakaan, jadi di sanalah pustakawan banyak mengelola buku-bukunya. Nanti kita ke sana yuk, pengen tahu dapurnya perpustakaan. Dapurnya perpustakaan ini Lincoln. Ya, perpustakaan punya dapur dan isinya memang buku semuanya ya. Nah, kalau teman-teman butuh tempat sholat, kita juga ada musola. Nah, ini pembinaan koleksi. Musolanya di lantai 2. Nah, ini seperti ini, ruang pembinaan koleksi, banyak bukunya. Ada Mbak Amelia, ada Mbak Novi. Nah, ini ruang di mana teman-teman ketahui kalau disinilah pengelolaan buku, dari buku itu didapat hingga buku itu disajikan kepada pelanggan melalui rak-rak. Nah, ada Ibu Sugiati di sana yang selaku koordinator di bagian pembinaan koleksi. Baik, itu jalan-jalannya di siang hari ini. Kita ke lantai 3. Jadi Mbak Siti, jadi sebelum buku dilayangkan itu banyak prosesnya ya Mbak Siti ya? Iya, betul Mbak Rani. Jadi prosesnya dari awal itu kita menjaring usulan buku dari fakultas-fakultas. Jadi kita berkirim surat ke semua fakultas untuk
kita minta usulan buku apa yang ingin diadakan di perpustakaan yang dibutuhkan oleh Siva seperti itu. Berarti buku request dari fakultas, bisa dari dosen, Iya, atau dari betul. mahasiswa ya Mbak. Iya. Begitu. Nanti bisa request buku ke perpustakaan, nanti diolah dulu ke dapurnya perpustakaan, ke pembinaan koleksi. Yeah. Jadi seperti makanan ya, dari bahan mentah harus diolah dulu baru disajikan. Nah, sama untuk buku juga seperti itu, harus diolah dulu untuk dilayankan kepada pemustaka untuk bisa siap di-rak untuk bisa dipinjam. Nah, baik. Teman-teman, kita udah di lantai 3. Baik, kembali lagi ke Mas Agung. Lantai 3 ya, sekarang. Nah, lantai 3 ini ada apa aja? Kalau ada Indonesian National Library Corner, di sini koleksi tentang sejarah, biografi dari para founding father Indonesia, bisa dinikmati juga dan bisa dipinjam selama 2 minggu, dicari dulu di katalog, terus kemudian dipesan juga bisa dinikmati. Terus kemudian ada layanan majalah, ada layanan di Great Corner, itu ada beberapa koleksi buku di sana. Buku itu juga bisa dipinjam selama 2 minggu juga, karena koleksi Great Corner, Indonesian National Library Corner, referensi koleksi khusus itu khusus 2 minggu kalau untuk selama pandemi ini. Kalau sebelum pandemi memang khusus sehari aja, jadi kebijakan kami selama pandemi ini bisa menikmati koleksi ini 2 minggu dan dikembalikan secara manual bisa. Oh ya, saya bercerita, kita bisa mengembalikan buku secara paket juga bisa. Namun kalau pinjam, teman-teman harus hadir sendiri. Jadi kalau misal tidak bisa mengembalikan secara langsung, bisa mengirimkan paket dan dikirimkan ke perpustakaan. Baik, kita akan jalan-jalan menepi. Nah, ini adalah rak-rak buku di mana teman-teman dapetin bukunya berdasarkan katalogisasi. Nah, ini adalah nomor-nomornya. Jadi teman-teman kalau cari buku itu di katalog pasti menemukan nomornya. Setelah menemukan nomornya, teman-teman bisa mencarinya di rak ini karena memang bukunya banyak. Jadi harus berdasarkan nomor itu. Begitu. Jadi kemudian ditelusur, dicari bukunya. Nah, ini ada beberapa buku yang masih diperbaiki, yaitu perbaikan informasi label. Jadi biar informasinya lebih update lagi. Ini masuk ke lorong-lorong buku. Baik, baik. Ya. Di ruang baca, nah, di ruang baca umum ya, Mbak? Iya. Ya, ini ruang baca umum. Jadi ini banyak bukunya. Dan bila teman-teman misal kurang saya kok tidak tahu ya caranya seperti apa, bisa menghubungi teman-teman di bagian ruang baca umum ini. Ada Ibu Sri, ada Mbak Nini, ada Pak Joko yang siap melayani teman-teman untuk misal belum tahu bukunya ini, pasti akan dicarikan. Begitu. Biasanya mereka standby di pojok sana. Atau biasanya mereka keliling untuk mengecek buku-buku, apakah buku-buku tersebut letaknya benar atau tidak, sehingga pencarian temu kembali informasi itu lebih bagus lagi. Oke. Cepat ditemukan. Iya, benar. Disusun sesuai nomornya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita ya. Kenapa? Untuk layanan overnight ini diganti 2 minggu ya sekarang ya, diperpanjang jadi 2 minggu. Betul, karena pandemi jadi kebijakan kami layanannya jadi pinjam 2 minggu dan itu harus dikembalikan lagi biar ada teman-teman yang lain membutuhkan bisa menikmati kembali. Untuk perpanjangannya berapa kali, Mas Agung? Nah, kalau perpanjangan untuk koleksi umum ini selama pandemi, pokoknya jangan sampai telat aja, pasti bisa diperpanjang terus. Kalau dulu cuma 2 kali, kalau sekarang kalau Anda tidak terlambat memperpanjang, bisa terus-menerus begitu. Jadi jangan sampai telat memperpanjang gitu. Nah, misalkan ada keterlambatan nih Mas Agung, mungkin ada denda yang bisa diinformasikan ke teman-teman. Nah, kalau denda, persoalan denda kayak gitu, jadi teman-teman harus komunikasi terlebih dahulu dengan WA Perpus.
nanti, terus kemudian atau ke layanan @lib.unair.ac.id. Di sana teman-teman akan dibimbing, misal dendanya seperti apa, harus kebijakannya seperti apa, akan diinformasikan lengkap di email tersebut. Jadi, tapi jangan sampai ada denda ya, karena denda itu tidak enak. Jadi yang penting denda itu menjadikan kita harus disiplin dalam mengembalikan buku, karena buku ini milik umum, jadi teman-teman harus menjaga, dan prinsipnya teman-teman harus, nanti saya bergantian dengan begitu sih. Oke, nah ini yang terakhir. Oke, layanan koleksi umum ini selain ada koleksi umum sendiri, ada Psiko Corner dan Visip Corner. Jadi ini adalah layanan tematik, satu psikologi tentang psikologi di belakang sana, dan ini layanan khusus tematik sosial dan politik. Begitu. Nah, sekarang ini tematiknya American Corner, jadi ini kerjasama dengan pemerintah Amerika. Teman-teman bisa menikmati layanan American Corner ini. Kalau selama pandemi, kalau teman-teman ingin melanjutin ke AS, pendidikan ke Amerika Serikat, misal S3 nanti, atau mungkin mau lanjut S3 kembali atau S2 lagi, bisa menghubungi Education USA, salah satu layanan di American Corner. Jadi Education USA adalah salah satu fitur di American Corner, sehingga teman-teman bisa konsultasi langsung dengan education advisor di sana. Jadi nanti akan dibimbing bagaimana cara untuk studi ke Amerika Serikat begitu. Jadi bisa follow Instagramnya atau Twitternya atau Facebooknya untuk tahu tentang American Corner. Ya, ada medsosnya American Corner Perpustakaan UNER yang bisa dikepoin ini. Ada acara-acara, event-event atau ya biasanya ada ini apa kayak conversation ya Mas Agung ya, belajar bahasa Inggris, ada chit-chat, ada dari American Corner juga punya apa semacam relawan, istilahnya trooper seperti itu. Iya. Baik, akhirnya kita sampai di tujuan. Oke. Oh, baik. Ini Mas Agung sudah sampai di Aussie Corner. Selamat datang Mas Agung. Mas Agung bergabung dengan kita di sini. Akses secara digital sama inilah mekanismenya bagaimana? Jadi sudah saya jelaskan kalau Nah, namun biasanya selain kayak feedback bentar. Oke. Nah, si iList tadi dengan lengkap, terus kemudian harus apaknya langsung, terus kemudian nyari di bukunya, setelah nyari di bukunya langsung dipesan bukunya. Kalau ada tulisannya pesan kayak gitu, diklik pesan, nah itu akan kalau
Baik teman-teman, sekarang teman-teman ke bagian playlist-nya atau ke web Uner tadi, Alamatnya ini yaitu lipuner.ac.id. Ini bisa dicatat ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman cari buku, misal di sini, tinggal diklik aja di buku, terus kemudian dicari di sini, misal komunikasi gitu ya. Kasih tinggal cari gini, akan keluar di tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah buku-buku komunikasi. Kalau misal kita cocok dengan ini, diklik aja. Nah, jangan lupa geser ke sini. Nah, itu ada tersedia. Kalau kita klik pesan, langsung otomatis nanti akan ada di, nah, misal ini saya pesan kayak gitu, langsung ada tulisan itu berhasil booking gitu. Itu nanti kita cek di bagian apa namanya tadi di iList-nya tadi, karena saya sudah buka iList-nya. Oke. Karena beda browser. Jadi tadi kalau saya pakai Chrome itu kayak ada pelindungnya. Kalau pakai Firefox ini kelihatan enggak. Jadi mungkin teman-teman kalau prefer Firefox di HP-nya bisa gunakan Firefox. Kalau prefer Chrome-nya tadi ada kayak ada pelindung pakai advanced kayak gitu. Jadi kurang nyaman tadi kalau pakai lipuner ya. Kemungkinan besar kalau di komputer beda lagi soalnya. Ini pakai di HP saya mungkin. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunain ini. Ini bisa dilihat di dashboard. Nah, ini nanti teman-teman bisa. Nah, ini ada kelihatan dong. Tadi bukunya yang saya pinjam buku apa. Nah, lokasinya ada di ruang kampus C. Oh, ternyata saya butuh yang di kampus B. Batalkan aja. Oke, gitu. Dibatalkan saja, nanti otomatis di website untuk administrator nanti otomatis akan terbatalkan. Dan kita cari yang khusus di kampus B. Jadi ini koleksi di iList ini koleksi semua perpustakaan sama ruang baca nggih, Mas Agung? Ya, koleksi ruang baca juga ada. Nah, makanya teman-teman harus dicari lokasinya. Kalau selama ini kalau kampus B, koleksinya di kampus B, harus tahu. Jadi ruangannya, lokasi ruang, oh kampus B berarti di perpustakaan begitu. Kalau di ruang baca berarti tidak bisa dipesan karena memang selama ini ruang baca masih belum ada koneksitas untuk pesan pinjamnya kayak gitu. Itu aja. Iya, hanya FIB ya Mas Agung. Iya, FIB kemungkinan besar masih. Untuk ruang baca FIB yang apa namanya baru menerapkan untuk menggunakan iList ini. Jadi ada layanan pesan pinjam begitu. Iya. Iya betul. Tapi semenjak PPKM ini sepertinya masih tutup ya Mas Agung untuk di FIB ini. Tapi sebelumnya mereka sudah menerapkan. Jadi sama seperti di perpus bisa pinjam apa pesan buku seperti itu. Untuk pemesanannya ini dikonfirmasi dulu oleh perpustakaan selama berapa jam mungkin Mas Agung? Ya. Misal tidak ada bukunya itu biasanya tidak ada pesan, itu berarti buku tersebut tidak tersedia atau mungkin buku tersebut masih dalam perbaikan. Ini untuk peminjamannya ini orangnya harus hadir ke sini ya? Ya.
Iya. Mungkin yang lokasinya di Surabaya dan sekitarnya sini mungkin ya, yang bisa pinjam ya, karena harus hadir untuk meminjam bukunya. Ya, Iya. Insya Allah tahun ini Mas Joko, karena sudah mulai pengadaan untuk e-book baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar tapi membutuhkan koleksi buku, nanti bisa ini kan ada layanan Remotex juga ya itu ya, Mas Agung dan Mbak Siti. Itu layanannya itu sama untuk pencarian e-book juga ya? E-book dan e-jurnal dari luar UNER yang digital itu, versi digitalnya. Mau diperagakan lagi Remotexnya di sini? Oh boleh. Bentar ya. Remotex. Peragakan di sini aja. Kita ke websitenya lagi. apa aja sih yang ada di perpustakaan itu berawal dari website ya Mas Agung ya? Karena tadi sudah saya bilang kalau website kita itu satu pintu, semua ada di situ kayak gitu. Nah, kita sekarang ada di di laman kami di Lipunerasi.id lagi. Satu pintu di www.lipunai.id. Lipunerasi.id. Bentar, kita ke Lipunerasi.id. Nah, kalau ke Remotex, karena saya sudah terdaftar di Remotex, jadi sudah gampang langsung login. Kalau belum, teman-teman tinggal daftar di Remotex ini. Terus kemudian nanti dilengkapi dengan email, terus nama pertamanya, terus nama terakhirnya, terus kemudian dilengkapi semuanya dengan gampang, tinggal dicentang, ikuti captcha-nya, terus create account, nanti tinggal menunggu konfirmasi dari administrator. Nah, karena saya sudah berlangganan Remotex, jadi saya tinggal login aja. Ini ya pakai email perpustakaan, dan ini adalah tampilan Remotex kalau di luar kampus. Karena saya menggunakan paket data, jadi terlihat kalau di luar UNER. Jadi seperti ini layanannya, teman-teman bisa akses di sini bagaimana tentang Remotex kayak gitu. Tinggal e-resources-nya apa aja, tinggal diklik aja di sini. Misal kalau teman-teman masih nggak tahu, wah ini nanti ada kelasnya, ini cerita dulu. Kayak namanya short information ya. Jadi sebenarnya ada kelasnya juga, kelas ORM. Jadi teman-teman nanti bisa diajarin bagaimana cara aksesnya, terus kemudian cara mencari artikelnya kayak gitu seperti ini. Nah ini adalah cara singkatnya aja sih kayak gitu. Kalau teman-teman misal nggak tahu tentang perpustakaan ya, tinggal di Summon ini, ada Summon ini kayak Google-nya di e-resources kita. Jadi tinggal ngetik di sini, nanti akan tampil beberapa koleksi yang kita miliki di e-jurnalnya kayak gitu sih. Gitu. Ya, jadi nanti kalau butuh info lebih jelasnya bisa ikut virtual library class dari perpustakaan UNER. Nanti untuk pendaftarannya bisa lewat saya koordinasikan dengan perpustakaan. Nanti misal mau prodi apa, nanti mau daftar, saya koordinasikan dari pasca sarjana akan ikut kelas virtual ORM begitu. Nah ini untuk layanan Remotex ya Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi tadi itu, apakah ada aplikasinya? Apa ada? Aplikasi yang bisa di-download. Ya. Aplikasi apa ini maksudnya? Aplikasi akses perpustakaan yang bisa di-download. Oke. Kalau untuk iList
untuk saat ini iList itu hanya khusus Android, namun dari pihak ketiga pakai APK kalau nggak salah. Nah, untuk teman-teman pengguna iOS atau Apple saat ini masih belum bisa. Nah, kalau belum bisa, pakai layanan versi mobile seperti saya tadi. Karena saya juga tidak mengunduh aplikasinya, jadi saya menggunakan versi mobile. Jadi pakai di Firefox tadi, terus kemudian hampir mirip semuanya sama. Satu pintu tadi ya di unai.ac.id begitu. Ya, mungkin bisa menambahkan seperti yang untuk yang aplikasi yang ada di Play Store itu masih versi beta kalau nggak salah ya Mas Agung. Jadi masih tahap pengembangan untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti yang Mas Agung tadi via web iList.lip.id/keanggotaan gitu. Gitu. Nah, mungkin Mas Agung bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang mau mendaftar library class. Untuk pendaftaran di website mungkin barangkali nanti ada yang tertarik untuk mendaftar library class via website. Website. Via iList tadi kan ada tulisan library class itu ya mungkin. Ya, bisa juga sepertinya terintegrasi. Baik, kita mainan HP saya, mohon maaf ya kalau nanti ada foto saya, biar kelihatan kalau ini HP milik saya, bukan yang lain. Baik, sekarang ke Firefox lagi. Nah, kita ke websitenya, ke iList ini tadi. Di iList ini tadi ada library class. Nah, ini bisa registrasi library class. Nah, seperti ini. Kita cari kelasnya yang diinginkan, kelasnya seperti apa. Tinggal kalau ini belum ada kelasnya ini. Jadi, teman-teman bisa, kelas akan dimulai pada tanggal 20 September ternyata. Ini untuk yang library 101 ya Mas Agung ya. Untuk yang mahasiswa baru 2021. Untuk maba berarti layanan pengguna ya Mbak ya. Edukasi layanan pengguna. User education. User education. Baik, ini yang untuk daftar via website via iList ini kelihatannya dibukanya nanti tanggal 20, jadi kelihatan. Jadi teman-teman yang mungkin sebelum tanggal 20 pengen daftar kelasnya bisa hubungi WA-nya Perpus dulu, nanti bisa diteruskan ke teman-teman bagian latihan pengembangan. Iya, mungkin bisa dicatat ya Mas Agung, kita promokan WA kita. Ya, monggo mungkin bisa dicatat atau ini ya 0822 3151 7409. Dan jangan lupa juga untuk untuk mengikuti media sosial kita untuk Instagram @unairlibrary, Instagram, Twitter, dan juga Line @unairlibrary, untuk Facebook sama juga Unair Library. TikTok kita juga ada ya Mas Agung. Nah, monggo bisa diikuti untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan dan program dari perpustakaan. Wah, amazing. Pokoknya ini bisa diakses semuanya dari luar UNER. Pokoknya untuk layanan-layanan digitalnya ini. Terus ada layanan untuk konsultasi pengguna, terus ada medsos-medsosnya juga, itu tuh dikepoin aja nanti. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Untuk akses request online, misalnya tesis full text, sekiranya untuk apa ya? Untuk dapat berapa lama ya? Baik, oke. Ini nyala ya. Nah, teman-teman untuk dapat koleksi request tesis full text, mohon maaf sebelumnya, kalau untuk layanan ini harus pesan dulu memang ke bit.ly/request repo UA di situ. Nah, teman-teman bisa ke websitenya perpustakaan tadi, di situ juga ada nanti linknya. Terus kemudian akan mendapatkan maksimum itu 2 kali 24 jam. Jadi, namun biasanya kurang dari 2 kali 24 jam, teman-teman akan mendapatkan tidak full text, namun ke bab-bab yang dibutuhkan. Misal bab pendahuluan, bab-bab yang diizinkan maksudnya. Bab pendahuluan hingga metodologi penelitian. Misal kalau tesis banyakkan metode penelitian di bab 1, jadi dikirimkannya juga bab 1. Begitu. Kalau misal sampai bab 4,
metodologi penelitian ya jadi sampai jam 4 kayak gitu. Ada tim kok di sana, tim khusus di repositori, namanya tim pustakawan reference. Di sana juga melayani tesis, pemesanan tesis, disertasi atau skripsi kayak gitu, dan dikirimkan via email. Dan jangan lupa kalau pengisian form harus pakai emailnya UNER. Kalau pakai emailnya UNER pasti gratis. Soalnya kita juga melayani pelanggan non UNER. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang mau on cam mungkin, yang mau bertanya langsung ke Mas Agung dan Mbak Siti, bisa dibuka kameranya dan audionya. Halo. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada informasi yang mungkin kurang lengkap dari kita, monggo bisa ditanyakan aja. Kira-kira layanan apa saja yang bisa diakses Bapak Ibu dari rumah yang mungkin belum kita sampaikan dan masih menjadi pertanyaan. Nah, ini monggo bisa disampaikan di sini. Iya, mumpung ketemu ini. Oh ya, untuk kalau repositori, kalau di ruang baca mungkin sedikit berbeda ya Mas Agung, Mbak Siti. Kalau di ruang baca pasca, ini bisa request full text, tapi bisa request by terserah mau beberapa gitu, terserah nanti disebutkan begitu. Jadi ada layanan request repository juga, cuman bedanya di ruang baca gitu. Nanti by WA, bisa WA saya atau email saya, seperti itu. Kalau di ruang baca, kalau di perpustakaan harus lewat website tadi di lipunai.ac.id. Ini begitu. Mungkin sedikit berbeda itu. Tapi sebenarnya ruang baca dan perpustakaan itu sama, terintegrasi jadi satu kesatuan itu. Jadi perpustakaan UNER, seperti itu. Baik, ini masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya on cam ini, bertanya langsung ke Mas Agung dan Mbak Siti. Sepertinya nggak ada ya. Mbak Siti dan Mas Agung, mungkin ada yang ditambahkan lagi terkait dengan layanan online di perpustakaan? Oke. Ya, tadi library class mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa menghubungi Mbak Siti selaku administratornya. Nanti akan deliver ke teman-teman Latbang. Jadi library class-nya itu bukan hanya ORM, Online Research Management, tapi juga ada Reference Manager, terus kemudian ada Canva, terus kemudian ada Word, kayak gitu, eksplorasi Word. Jadi teman-teman kalau misal kesusahan dalam pengetikan, terus tata caranya seperti apa dalam menyusun bahan tesis kayak gitu, nanti ada teman-teman pustakawan yang akan mendampingi dalam bagaimana cara mengetik di Word. Jadi eksplorasi Word-nya lebih dalam. Baik. Berarti nanti ada kelas yang lebih mendalam yang membahas soal pelatihan library class virtual itu. Ya, kalau ingin yang fun-fun ya. Minimal berapa orangnya, Mbak Siti? Untuk request ya, untuk request minimal 10 sekarang karena sebelumnya 5, tapi karena saat ini banyak sekali permintaan, maka untuk minimal orangnya sekarang ditambah, yang dulunya minimal 5, sekarang minimal 10 orang gitu. 10 orang. Iya. Setiap ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat ya Mbak? Jam kerja. Selama hari kerja dan jam kerja. Hari kerja dan jam kerja. Nanti misalkan ketika mengajukan kelas, nanti bisa langsung mengajukan hari Mbak Rani, hari dan jamnya. Kemudian nanti akan dicek jadwal oleh tim Latbang, apakah bentrok dengan kelas yang lain atau tidak. Kalau memang tidak, ya kita ngikutin jadwal yang diajukan. Tapi kalau memang bentrok dengan kelas yang lain, nanti kita akan susun ulang jadwalnya. Jadi kita menawarkan, kalau tanggal ini gimana. Nah, kalau memang setuju bisa pakai jadwal yang sudah atur tadi.
Oh, begitu. Baik. Kalau pengen yang fun-fun itu di Canva saja. Kalau misal, oh Canva. kelasnya kelihatan serius semua, yang nggak serius itu yang di Canva. Karena memang kalau Desain pengen tentang apa desain. ya desain jadi lebih terbuka, terus kemudian lebih enak semua, terus karena memang Canva itu desain dari ada desain poster, terus pengen dibuat logo juga bisa kayak gitu. Jadi ya lebih fun kalau di Canva. Baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mbak Siti Ya, sudah sama-sama Mbak Ya Ani. sama-sama. hadir ikut sharing-sharing informasi bersama kami di sini. Baik, teman-teman, ini ada banyak. Jadi ini banyak sekali layanan-layanan perpustakaan digital yang bisa diakses di perpustakaan Universitas Erlangga. Itu. Nah, nanti bisa dimanfaatkan itu sama teman-teman dari satu pintu. Ingat lip.unair.ac.id. Dari situ kita bisa menjelajah perpustakaan digital miliknya Perpustakaan Universitas Erlangga. Ini harus dimanfaatkan banget karena sayang sekali kalau misalnya sudah dilanggan mahal-mahal terus gak dimanfaatkan begitu ya Mas Agung, Mbak Siti ya. Begitu. Baik, untuk acara hari ini sudah cukup mungkin ya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Mbak Siti sudah bergabung dengan kami. Akhir kata saya tutup acaranya ya. Terima kasih sudah hadir mengikuti acara Jelajah Perpustakaan Batch 2 hari ini. Semoga informasi yang kami berikan, yang kami share tadi bermanfaat untuk semuanya sivitas akademika. Begitu. Semoga sukses dan semangat selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.